Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di aula yang sama-sama kita cintai ini. Kalau lupa pula salawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak pemateri yang telah hadir di tengah kita. Baik, berikutnya penyampaian materi oleh Bapak pemateri kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Saya berdiri atau duduk? Duduk atau berdiri? Berdiri. Sepakat ya? Kalau saya berdiri, anak-anakku kok takut bilangnya? Diam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakati dulu. Sebelum kita memulai materi, kita sepakati dulu waktu yang akan kita gunakan. 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, atau nanti di tengah jalan ada dulu. Pak, kamu waktunya Pak. Pak udahlah Pak. Kita sepakati dulu. Supaya mengenai 1 jam. 1 jam dan ada dulu. Betul ya? Baik. Anak-anakku sekalian, klasik lah orang biasa bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal bisa sayang-sayangan gitu. Siapa yang udah kenal sama saya? Ayo. Yang udah kenal? Kenal-kenal gitu aja. Ada yang kenal nggak? Belum. Berarti semua kita belum kenal juga. Sini. Nggak apa-apa sini aja. Saya Haji Irsan Kumala. Ya, kalau di kisaran banyak manggil Wak Ican. Memang saya udah tua, bahkan sudah tua. Cucu saya sudah 6. Lalu kenapa saya memberikan materi? Ada yang tahu nggak? Kenapa juga saya memberi materi? Kenapa Wak Ican? Kenapa nggak Wak Dolah? Kenapa nggak Wak Burhan? Kenapa tak Imina? Kenapa Wak Ican? Karena diminta sama kepala sekolah, gitu. Ya. Siapa yang bilang karena diminta sama kepala sekolah? Ayo, kenapa? Kira-kira kenapa? Di benakmu itu kenapa ya? Kenapa Wak Ican yang berdiri? Hah? Gak tahu. Siapa yang tahu? Materi kita hari ini apa? Ayo, siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Workshop kewirausahaan dan industri kreatif. Tentunya saya punya latar belakang yang berkaitan dengan kewirausahaan dan industri kreatif. Oleh karena saya akan memperkenalkan diri saya bahwa saya owners dari Rumah Jepara Kisaran, owners dari properti syariah tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda Kisaran, coach dari Kasanis Picture Studio, coach dari Gansu BNT, coach dari Uwais Sari Clothing, coach dari Senja Estetik Beauty, coach dari Rumah Tahfiz Mutiara Ilmu Kisaran, coach dari Pesantren Amirul Akbar di Medan, dan beberapa tempat lainnya. Artinya
banyak aktivitas yang kita geluti berkaitan dengan kewirausahaan. Oleh karenanya, rugi adik-adik, anak-anakku kalau tidak menyimak dalam waktu yang singkat ini apa-apa yang akan saya sampaikan, apa-apa yang akan saya keluarkan kepada adik-adik sekalian. Setuju tidak? Setuju ya? Kalau kita setuju, ambil pulpen. Ambil pulpen, pulpen kok di tas, takut hilang. Satu meja satu, bebas di antara kamu boleh tulis maksimal 3 suku kata cita-citanya. Setelah tamat sekolah, satu meja satu, jadi banyak lagi. Bebas, mau diskusi boleh, ambil aja kan. Ayo sekarang tuh. Satu ya, simak. Satu meja satu, ambil. Nah, yang udah dapat boleh diskusi, boleh sendiri-sendiri tulis apa tujuannya. Ya ingat ya, jangan lari dari materi kita kewirausahaan. Ayo tulis sekarang ya. Baik, udah selesai tulis ya. Yang udah tulis sudah jangan lama-lama. Maksimal 3 suku kata. Contoh, ya kan? Bekerja dan berdoa. Contoh, kuliah dan bekerja. Ya. Kuliah, bekerja dan rumah tangga. Itu suku kata. Contoh, ya, oke ya. Lanjut. Nggak perlu diskusi lama itu. Anak-anakku nggak perlu nonton. Apa ini kepala kita aja, nggak perlu diskusi lama. Nggak perlu diskusi. Kok jadi riuh? Ayo tulis saja. Jangan apa. Tulis saja. Udah? Nah, kami udah siap untuk. Udah, ayo tulis. Kamu enak. Nah, kumpul yang siap. Yang udah siap angkat buka. Udah? Yang udah siap taruh sini. 1, 2, 3. Ayo cepat taruh sini yang udah siap. Yang udah siap taruh. Tempelkan gitu, tempelkan. Yang udah siap, tempel. Lagi mana yang tangkap? Jangan lama-lama. Yang udah siap tempel. 3 suku kata, bukan 3 poin. Ayo, maksimal 3 suku kata. Ayo. Tempel. Ayo cepat. Cepat. Maksimal 3 suku kata. 1, 2, 3, selesai. Dah, duduk semua diam. Dah. Yang tidak sempat ngatar rugi. Karena yang ada bahannya di sini akan dapat 100.000 masing-masing satu meja. Yang ada di sini maka dia gratis makan mie gansul. Nggak ada lagi udah. Oke ya. Baik, anak-anak sekalian. Tadi saya sudah menjelaskan, kita sudah perkenalan yang berkaitan dengan kewirausahaan dan industri kreatif. Oleh karenanya, fokus. Saya mau tanya, kita setiap hari dari mulai bangun pagi sampai kita tidur lagi, kira-kira kita ngapain? Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi mandi. Jadi udah mandi dari mulai pagi, mandi enggak. Kita dari mulai bangun pagi sampai kita tidur lagi, kita ngapain?
beraktivitas. Kamu? Untuk kamu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi sama sih Pak. Kamu ayo beraktivitas. Yang lain beraktivitas. Yang lain beraktivitas itu ngapain? Memang beraktivitas. Kalau tidak beraktivitas kita tidak dinamis, namanya juga kita makhluk hidup. Tentu kita beraktivitas. Beraktivitas itu ngapain? Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi sholat. Satu kata, ayo ngapain? Belajar. Kamu mau belajar? Ngapain? Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi senyum-senyum. Itu ngapain sampai 5 itu? Ngapain sampai 5? Ayo sini. Kamu ngapain? Ulang tempat. Satu ngapain? Yang tahu 100.000, serius. Kenapa yang mati? Menjalani hidup loh, Mbak. Ayo. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Main HP, tidur. Anakku burung dari mulai bangun pagi, kalau boleh burung itu tidur lagi, dia terbang ke sana kemana? Kira-kira apa? Cari makan. Monyet, tuh monyet mana ya? Dari mulai pagi sampai pagi lagi itu lompat dia dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu dahan ke dahan yang lain. Kira-kira ngapain? Apa? Cari makan. Ayahnya dari bangun pagi sampai pagi lagi dia mengais-ngais, mematuk-matuk, ngapain? Cari makan. Cari makan. Jadi manusia dari bangun pagi sampai tidur lagi, hah? Cari makan juga. Sama-sama lembu. Lembu dari mulai pagi sampai sore dia cari makan. Sama kita. Lalu kita ngapain? Hah? Ngapain? Bermacam-macam itu apa namanya coba? Macam-macam itu apa namanya? Iya, itu ngapa? Mencari rezeki. Mencari rezeki Allah. Dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, ingat, dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, sesungguhnya kita menjemput rezeki Allah. Burung dari mulai pagi sampai besok pagi lagi juga menjemput rezeki Allah. Burung yang terbang menjemput rezeki Allah. Burung yang dalam sangkar juga menjemput rezeki Allah. Ada rezekinya di sini. Ayam mengais-ngais menjemput rezeki Allah. Harimau, singa berburu memangsa-mangsanya menjemput rezeki Allah. Manusia juga menjemput rezeki Allah. Jadi anak-anakku sekalian, sesungguhnya keseharian kita ini itu adalah menjemput rezeki. Belajar menjemput rezeki Allah enggak? Ya. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Enggak sampai rezekinya untuk belajar. Kita ada rezeki kita untuk belajar. Jemput rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini ada pertanyaan.
sudah menjamin rezeki tiap makhluk. Bayi dalam kandungan ada rezekinya. Bayi yang baru dilahirkan meninggal ibunya ada rezekinya. Kalau kita pakai logika kita, dia meninggal karena dia nggak bisa nyusu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada rezekinya. Allah sudah jamin. Allah sudah jamin rezeki kita. Surat Hud. Rezeki itu diberi Allah, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau mau cantik harus dandan, perawatan, baru sampai rezekinya. Kalau mau pintar harus latihan, baru sampai rezekinya. Kalau mau kuat harus olahraga, nge-gym, baru sampai rezekinya. Jadi Allah kasih rezeki sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira orang yang main HP seharian rezekinya di mana? Hah? Rezekinya di mana? Tergantung gimana? Tergantung main HP-nya tuh ngapain. Kalau misalnya berusaha, misalnya jualan nih online, itu kan main HP tuh, itu kan menjaga rezeki juga Pak. 100 saja. Jadi rezeki yang kita jemput itu juga tergantung dari niat kita. Tergantung, halo yang di belakang. Kamu depan, yang kamu depan sini. Sini nak. Sini. Kamu jemput rezeki itu di depan. Sini. Supaya rezekimu menerima materi dari warisan itu lebih baik. Jemput rezekinya di depan. Dalam rangka menjemput rezeki Allah. Oke. Sini ya. Serius kita kan? Kita kan bro. Supaya nanti bro jadi pengusaha bro. Amin. Sekarang kita ini berada di dalam era revolusi 4.0. Kira-kira tahu nggak? Sering kita dengar nih, kita berada dalam revolusi 4.0. Revolusi keempat. Ada yang tahu nggak itu apa? Ini kaitan dengan tadi main gadget tadi. Teknologi semakin canggih. Ayo, jadi revolusi 1.0 1.0 itu revolusi apa? Ini, dengar ya. Ini antar ya. Sekarang kita berada di dalam revolusi 4.0. Jadi anak-anakku sekalian, dulu dengan ditemukannya mesin uang, maka manusia memproduksi sesuatu itu dibantu dengan teknologi mesin uang. Oke. Sebelum itu, sebelum masa industri, manusia itu menghasilkan sesuatu hanya mengandalkan ototnya. Mengandalkan otot, semua dengan otot. Ditemukan mesin uang, maka manusia menghasilkan sesuatu itu dibantu dengan teknologi mesin uang. Masuklah kita masa peradaban revolusi industri. Ya. Kemudian manusia menemukan listrik. Dari teknologi industri, maka produksi berkembang dengan teknologi elektrik. Kita kenal dinamo untuk memutar. Sehingga
produksi itu banyak dihasilkan dengan bantuan listrik. Itu kita kenal dengan revolusi 2.0. Dengan ditemukannya listrik. Pertama dengan ditemukannya. Kira-kira yang ketiga apa? Yang ketiga. Ayo. Siapa yang tahu? Dengan ditemukannya komputer, maka manusia memproduksi sesuatu itu dibantu dengan teknologi komputer. Pertama tadi apa? Suap. Yang kedua? Listrik. Yang ketiga? Lalu yang keempat apa? Hah? Dengan lahirnya Android, teknologi digital, maka manusia memproduksi sesuatu, manusia memasarkan sesuatu, manusia belajar sesuatu itu melalui teknologi digital. Oleh karenanya, teknologi digital sesungguhnya ini ibarat pisau. Pisau, kalau tangan orang yang salah, maka pisau bisa melukai. Bahkan pisau bisa membunuh. Sama dengan ini. Kalau ini berada di tangan yang salah, ini bisa membunuh masa depan. Kalau kau tidak arif, kalau kau tidak bijak, kalau kau tidak mampu mengenal teknologi yang ada di kantongmu saat ini, maka kau akan dibunuh oleh teknologi itu sendiri. Tapi kalau kau kenal apa itu teknologi digital, manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Sekarang kita kenal namanya digital marketing, jualan online, belajar online, dari semua dengan teknologi digital. Yuk, anakku, kamu itu berada di era revolusi ini. Jadi kalau kamu tidak kenal ini, kamu sangat ketinggalan. Kamu mau murojaah sekarang pakai ini bisa, menghafal Quran. Kamu ngaji pakai ini bisa. Ke depan, ini juga akan ketinggalan. Di beberapa negara itu sekarang sudah launching revolusi 5.0 dengan ditemukannya robot. Jangan sekali. Robot itu masuk di revolusi 3, robotik, dengan ditemukannya. Ada yang tahu nggak? Metaverse. Nanti Deltaverse. Jadi manusia bisa membagi waktunya dalam keadaan bersama. Teknologi Metaverse itu memperpendek masa. Orang nanti mau jadi dokter itu harus memakan waktu sekian lama. Tapi dengan teknologi itu bisa diperpendek. Sekarang aja kita kalau sakit buka alur dokter, saya obatnya apa yang cocok. Sekarang nanti karyawan itu udah nggak ada. Karyawan itu udah nggak ada. Itu dikerjakan oleh robot dan sumber-sumber produksi dikerjakan oleh teknologi. Itu masa depan kita. Oleh karenanya pertemuan hari ini itu sangat strategis sekali untuk membangun pemikiran kita, membangun mindset kita,
Kira-kira kita ini sekolah mau ngapain? Sekolah supaya sukses. Aduh, sekolah sukses. Sukses dunia akhirat, hafal Quran 30 juz, bisnisnya maju. Ya kan belajar Supaya sukses. Mencari ilmu. Sekolah sama. Sekolah ini. Ayo. Sesungguhnya kita sekolah, kita belajar, itu membuka wawasan kita, membuka mindset kita. Anakku, kita dalam otak kita ini ada namanya limbik system. Pernah dengar nggak alam sadar dan alam bawah sadar? Di mana dengar? televisi Pak. Di televisi. Di mana dengar? Hah? Di internet. Kita sering mendengar alam sadar, alam bawah sadar. Sering ya? Itu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Jadi ada ahli kejiwaan yang membagi alam sadar dengan alam bawah sadar. Nah, anakku, ternyata perilaku manusia, saya ulangi sekali lagi, perilaku manusia, saya ulangi sekali lagi, perilaku manusia ya, berarti kita manusia nih ya, kita manusia nih, manusia apa orang? Apa beda manusia sama orang? Hah? Kalau orang ada orang-orang yang salah, kalau manusia nggak ada manusia yang salah. Ternyata perilaku manusia itu dirangsang oleh akal. Dalam akal kita ada alam sadar, alam bawah sadar. 12% dari perilaku kita itu dirangsang oleh alam sadar. 12% dari perilaku kita dirangsang oleh alam sadar. 88% perilaku kita dirangsang oleh alam bawah sadar. Rupanya perilaku kita ini cuma 12%. 88% perilaku kita itu dirangsang oleh alam bawah sadar. Banyak yang mana nih sekarang? Banyak yang alam bawah sadar. Kita buktikan ya. Siapa yang merokok? Jujur aja Pak. Ada yang merokok nggak? Siapa yang orang tuanya merokok? Nah, saya kasih penjelasan seperti ini. Di bungkus rokok ditulis merokok dapat membunuhmu, merokok dapat mengakibatkan bla 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 bla. Artinya ada peringatan untuk jangan merokok karena merokok berbahaya. Tapi kenapa juga orang masih merokok? Hah? Nah itu cemen kali tuh, karena beli rokok dapat boleh, itu udah basi gitu-gitu. Nah gitu-gitu nggak usah dipikirkan lagi, nggak usah dibawa. Yang intelek loh. Rokok dapat boleh, rokok beli nggak boleh. Itu udah basi gitu-gitu. Enak ya? Kita berpikir intelek. Lalu kenapa kita merokok? Kenapa orang tua kita merokok? Kenapa orang tua merokok? Kenapa? Kenapa? Menghilangkan pikiran, dikasih Allah nikmat pikiran kalau dibuang. Dikasih Allah nikmat pikiran, kok mau dihilangkan? Orang yang pikiran namanya ODGJ. Siapa yang tahu? Yang tahu 150.000. Ya serius, karena ini serius betul itu. Ini menyangkut mindset kita. Sampai nggak? Tadi kan udah jelas tuh.
bahwa kita hidup ini dari mulai bangun pagi sampai kita tidur lagi itu menjemput rezeki Allah. Sekarang saya katakan lagi, kenapa orang masih merokok padahal di buku rokok sudah ditulis karena kecanduan. Coba lebih detail lagi. Ada orang nggak candu dari merokok, nggak candu. Apa beda candu dengan dukun? Nyerah. Oh, panjang kali. Satu. Habis. Dengar sini. Dengar sini. Di bungkus rokok itu tertulis merokok berbahaya, merokok dapat membunuhmu, merokok. Tapi itu hanya nempel di 12% alam sadar. Alam bawah sadarnya merangsang merokok nikmat. Alam bawah sadarnya tidak merangsang merokok berbahaya. Alam bawah sadarnya merangsang merokok nikmat, sehingga dia susah untuk berhenti merokok. Kapan dia bisa berhenti merokok? Kalau alat bawah sadarnya merangsang merokok berbahaya. Sakit jantung dia, dioperasi, dibilang dokter, wah, kalau tadi dua, merokok ya, dia merokok, bisa baik tapi dengan baik. Kalau sekarang sumpah merokok lagi. Kenapa? Alam bawah sadarnya merangsang bahwa merokok berbahaya, ada rasa takut. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan. Semua umat Islam tahu bahwa sholat itu wajib. Dari orang yang taat sampai yang ahli maksiat tahu kalau sholat itu wajib. Tahu kan kalau sholat itu wajib? Tahu. Tapi kenapa ada orang Islam yang nggak sholat? Apa? Aku sadar nggak bisa kesana. Kalau sekarang mati nih, kalau nggak kesana, malas. Alam bawah sadarnya merangsang berbeda-beda. Kalau alam bawah sadarnya merangsang, di alam bawah sadarnya merangsang, sholat wajib, tahu nggak itu? Tahu. Semua umat Islam tahu sholat wajib. Tapi itu nempel di 12% alam sadar. Alam bawah sadarnya rangsangannya beda-beda, sehingga perilakunya beda-beda. Kalau alam bawah sadarnya merangsang, sholat itu wajib sepanjang dia mengerjakan sholat selesai kewajiban. Udah sholat aku, alhamdulillah, lepas, udah sholat. Tapi kalau alam bawah sadarnya merangsang, sholat adalah kebutuhan. Itulah yang membangunkan dia tengah malam untuk tahajud. Itulah yang menggerakkan kaki untuk sholat 5 waktu di masjid. Percayalah tidak. Itulah yang meringankan dirimu untuk senantiasa melaksanakan sholat sunat. Karena alam bawah sadar merangsang, sholat adalah kebutuhan. Celakanya, sekali lagi saya bilang, celakanya, kalau alam bawah sadar merangsang, sholat adalah beban. Nggak bisa kita sholat. Yuk. Bagaimana kita merangsang alam bawah sadar kita? Belajar, latihan. Itu yang nyambung-nyambung saya suruh kemarin nanti baru tahu ya. Siapa yang nyambung? Keluar. Kau nggak serius, keluar sekarang. Yang nyambung-nyambung keluar. Atau dulu Pak, sini. Siapa yang nyambung? Sini. Saya orang serius. Siapa dari nyambung? Gak perlu orang-orang sini. Ini serius. Gak pernah. Situ Bapak. Nah, kau teruskan dulu terang saya. Apa yang sudah saya bilang? Teruskan. Yang sudah saya sampaikan tadi, sampaikan. Ya?
Pak Ustaz, 12%, 88%, sampaikan. Ulangi lagi. Saya meneruskan Bukan meneruskan, ulangi. mengulangi kenapa manusia bisa melarang kewajiban sholatnya. Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa? Karena manusia mudah tergoda dengan hasutan syaitan. Nggak ada aku bilang gitu. Ada saya bilang tergoda urusan setan. Nggak ada saya bawa setan kok. Emang lu yang jadi setan tadi? Kok nggak ada bawa setan kok? Apa coba ayo? Dulu. Ya dulu. Kira-kira ada yang setuju dengan sikapnya nggak? Sekali lagi, ada yang setuju dengan sikapnya nggak? Siapa yang tidak setuju dengan anak? Tidak setuju. Siapa yang tidak setuju dengan sikapnya? Di mana letaknya? Di mana wajahmu? Kau nggak setuju dengan apa sikap? Ini jadi pembelajaran loh. Jadi pembelajaran itu cerita menjadi orang sukses. Tapi kalau akal kalian, mindset kalian, otak kalian nggak bisa berubah, susah. Dari sekarang pernah, dari sosialmu ini, saya orang tua saya nggak ada berdua, main saya dari kecil udah nggak ada. Ayo, dari sekarang. Allah berikan dia cengengesan supaya kalian paham. Oke ya, saya ulangi lagi. Sesungguhnya kita perilaku kita dirangsang oleh alam. Saya kasih contoh lagi. Ini ada pemulung umur 40 tahun, ketemu sama bayi Wong. Dikasih 1 miliar. Kira-kira pemulung ini jadi orang kaya nggak? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Kasih 1 miliar itu. Kira-kira pemulung jadi orang kaya nggak? Kenapa? Hah? Kenapa? Kalau mindsetnya itu mau jadi orang kaya, nggak sampai 40 tahun udah kaya, udah jadi pengusaha ya. Wah, dia kan nggak ada kesempatan, nggak ada privilege. Itu bab kedua. Bab pertama itu adalah mindset, rangsangan perilaku kita. Kita bisa bayangkan nanti dapat uang 1 miliar, dia pulang kampung, dia beli NMAX, dia beli gadget terbaru, anaknya kasih PCX, kemudian buat rumah, pulang kampung buat kibotan supaya dibilang orang kaya. Kenapa? Karena dia dendam dengan kemiskinan. Jangan sampai kamu dendam dengan kemiskinan. Jangan kamu sampai kamu dendam dengan masa depan. Tak dapat lagi, tak bisa lagi. Sudahlah, mantap kali. Memang begini loh perasaan takdir. Jangan katakan itu takdir. Kalau kita tidak usaha, takdir adalah akhir dari ikhtiar. Takdir adalah akhir dari ikhtiar. Betul di cowoknya. Bagaimana mau sama aku gitu? Takdir kan? Nanti buka di sini buka di sini ya. Buka namanya law attraction. Hukum ketertarikan nanti kan sekarang. Hukum ketertarikan. Kita itu menjadi apa yang kita sangkakan. Itu hadis kuncinya pun ada. Apa yang kita pikirkan. Nggak bisa bosan capek kali, capek. Oh berat kali saat itu, berat. Tapi kalau semangat, aku harus bisa. Aku bisa.
Banyak loh. Kalau kita lihat orang yang terlahir dengan serba kekurangan, tapi bisa sukses di kehidupannya. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena dia tahu dia punya kekurangan. Dia tidak lantang dengan hidupnya. Dia tidak merasa pintar. Dia tidak merasa sok pandai. Dia tidak merasa sok ganteng. Dia tidak merasa sok cantik. Karena semuanya kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah hamba yang dhaif. Dia letakkan diri dia sebagai hamba dan dia bertawakal. Kata Allah di surah Talaq ayat 23, Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka kalau kita bertawakal. Tawakalnya dulu. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Nak butuhnya dulu, baru nasta'in. Ikhtiarnya dulu, usahanya dulu. Paham ya? Paham nak? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kita sekolah itu dalam rangka tarbiyah diri, persiapan diri kita untuk membangun mindset. Ada orang dari rumahnya itu mindsetnya diarahkan supaya menjadi pekerja. Ada orang dari lingkungannya mindsetnya sudah mengarahkan dia supaya jadi pengusaha. Ada ini. Robert Kiyosaki itu membagi sumber penghasilan manusia dari 4 tempat. Jadi ada buku namanya Cash Flow Quadrant. Nanti boleh cari bukunya, boleh baca. Ada buku namanya Cash Flow Quadrant. Jadi dia bagi, bisa terangkan. Dia bagi ada 4 tempat sumber penghasilan manusia. Yang pertama dia bagi ada dari 2 tempat. Ada namanya kuadran bawah, ada namanya kuadran atas. Di kuadran bawah, yang pertama ditempatkan itu adalah employee. Employee itu pekerja, orang yang makan gaji. Ya. Orang yang makan gaji ini biasanya hidupnya akan terjebak dengan rutinitas. Dari mulai bangun pagi, dia sampai tidur lagi, tahu dia apa aktivitasnya. Bangun pagi, siap-siap, mau berangkat kantor, sampai kantor, apel, masuk ke ruangan, hidupkan komputer, rapat kalau yang rapat, ya kan, melayani kalau yang melayani, kalau guru yang ngajar. Selesai itu, pulang ke rumah, jumpa anak-anak, siap-siap lagi, tidur, besok, rutinitasnya itu. Otak kirinya cerdas. Otak kirinya cerdas. Karena memang terlatih terus. Jadi kalau ada orang dilatih untuk menyampaikan sesuatu, itu aja dalam hidupnya. Dia semakin cerdas, dia semakin spesialis. Tapi dia kurang generalis. Maka perlu dirangsang otak kanan. Otak kanan itu adalah tempat kreativitas dan inovasi. Masuki dunia kerja yang kreatif, industri kreatif. Itu ada di otak kanan. Oke? Penghasilannya, duitnya, cuannya itu ditentukan oleh pola karir. Makanya ada pangkat di situ. Ada kalau di militer ada bintara, ada tamtama, bintara, perwira. Penghasilannya beda-beda. Ada pangkat, ada pola karir. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pangkatnya, maka akan semakin besar penghasilannya. Setuju gitu kan? Semakin baik jabatannya, maka akan semakin besar penghasilannya. Jadi kalau dari pegawai dari ASN ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4D, dan terusnya. Dari mulai tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yang namanya makan gaji, itu berada pada kuadran yang bawah. Namanya pekerja, employee.
employee. Employee itu ya bahasa Inggrisnya kerja ya. Baru kita melangkah ke sebelah. Jadi untuk pelajaran namanya self-employed. Orang yang mempekerjakan dirinya, profesional. Contohnya apa ini? Ada yang tahu nggak contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Sebelah sini dulu. Kamu tahu nggak contohnya apa? Kamu tahu nggak? Contohnya apa? Ayo, tahu nggak contohnya apa? Satu aja contohnya. Ayo, diskusi satu apa mana? Apa? Hah? Oh, bukan. Satu contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contohnya pengacara, konsultan, dokter, dai, biduan, pelawak, entertain, konten kreator, profesional. Semakin tinggi tingkat profesionalismenya, semakin laku dia menjual dirinya, semakin banyak yang membeli jasanya, maka akan semakin besar penghasilan. Sehingga nanti dia untuk mengurus diri dia pun dia harus punya apa namanya? Manajer. Dia harus punya asisten untuk mengatur dirinya. Biasanya di sini diberikan dengan kata kondang. Ada namanya pengacara kondang, ada artis kondang, ada dai kondang, ada konten kreator kondang. Semakin kondang dia, semakin banyak duitnya. Itu namanya tadi self-employed. Semakin baik dia menjual dirinya, maka semakin besar penghasilan. Sampai di sini pertanyaan. Ya sudah. Kita tadi kita sepakat ya di adik dulu 1 jam dan demo. Oke. Yang ketiga, melangkah kita ke kuadran atas. Ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah umur 11 tahun sudah menjadi bisnismen dulu. Rasulullah itu bisnis sudah antar negara dari masa remaja. Makanya 9 pintu rezeki itu ada pada perdagangan. Apa yang di atas itu? Itu namanya bisnis. Apa itu bisnis? Wirausaha. Ada yang tahu nggak arti dari wirausaha? Wira itu artinya berani. Ayo tulis. Sudah paham. Wira itu artinya berani. Wira itu artinya luhur. Makanya kelas untuk militer pada tingkat paling atas disebut perwira. Sesungguhnya seorang perwira adalah seorang yang pemberani dan seorang yang memiliki keluhuran diri. Maka bisnis sesungguhnya adalah pekerjaan yang luhur. Bisnis sesungguhnya adalah pekerjaan yang memiliki keberanian. Usaha adalah ikhtiar kita untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di kita miliki, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Ada modal, ada keterampilan, ada jaringan, apapun namanya dia. Kalau kita mampu membangun sistem untuk mencapai tujuan, itu namanya usaha. Usaha ini lanjut. Bisnis itu ada 2. Ada namanya on business, ada namanya in business. Ada bisnis seperti pedagang-pedagang yang ada di pasar atau toko-toko Cina yang ada di kota sana.
Dia yang buka tadi, dia yang menjual, dia yang menerima uang, dia yang membungkus, dia yang belanja besok. Bisnisnya bisa jalan kalau dia ada di tempat. Bisnisnya akan tutup kalau dia imlek. Tutup dia imlek, nggak bisa jalan, ada dia. Semuanya dia. Ada bisnis yang dibangun dengan sistem. Tuh ini, kualitasnya bagus nih. Harganya pun nggak nipu-nipu. Rasul itu amanah, dipercaya. Makanya Rasul itu jadi bisnismen dulu. Itu namanya bisnis. Kalau yang dua tadi, employee sama self-employee, kita bekerja untuk orang guna menghasilkan uang. Betul kok? Karyawan yang bekerja untuk orang menghasilkan uang. Sama profesional tadi menghibur orang, mengadvokasi orang, mengobati orang guna menghasilkan uang. Kalau bisnis, orang bekerja untuk kita menghasilkan uang. Itulah namanya entrepreneurship. Jadi kalau umat Islam jangan dia menyempitkan pemikirannya dalam entrepreneurship, karena Islam sesungguhnya sudah mengenal Muslimpreneurship. Rasulullah sudah mengajarkan kita, sudah mengajarkan kita. Itulah kewirausahaan. Kalau bahasa praktisnya, bahasa kerennya entrepreneurship. Ruhnya apa dari sini? Ruhnya adalah, nafasnya adalah kepercayaan. Semakin dipercaya, semakin baik berlaku entrepreneur itu. Oke? Yang terakhir. Yang terakhir itu investor. Yang pertama tadi employee, self-employed, bisnis. Yang terakhir investor. Investor ini yang dibutuhkan cuma satu, uang. Semakin banyak uangnya, semakin besar yang diinvestasikannya, maka akan semakin besar. Tapi pada saat saya menjadi seorang pejabat, saya pegang dua pijakan. Dan Allah ciptakan kaki kita, satu sebagai employee, satu sebagai businessman. Akhirnya saya minta pensiun, dan saya sudah pensiun dari ASN. Jabatan terakhir saya Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung. Saya cakap hati ini, kalau saya tidak lakukan nggak mungkin saya lakukan. Kenapa? Karena kita harus fokus pada sasaran yang mau kita tembak. Apa itu? Sasaran kita itu apa? Sasaran kita apa? Sasaran kita itu akhirat. Apapun kita lakukan di dunia ini, muaranya semua itu adalah akhirat. Dunia untuk akhirat. Makanya kita lakukan semua ini adalah ibadah. Ibadah itu jangan kecilkan, hanya sholat, puasa, zakat kita. Anak-anak yang sedang menghafal Quran di RTB sekarang itu sedang beribadah. Dia sedang haji. Ada ladang jihad di situ. Masa kita biarkan anak-anak itu sendiri? Ayo, kita mau sama-sama berjihad. Hidup adalah berjuang. Kata ulama, berjuanglah sekuat tenaga. Untuk menjadi perjuangan. Hidup itu perjuangan. Karena manusia menjadi khalifah di muka bumi, sesungguhnya manusia sedang berdakwah di muka bumi. Berdakwah itu adalah berjuang. Perjuangan paling mulia dari Islam itu adalah jihad. Jadi kau bekerja, kau berusaha, kau belajar, kau berbakti, sesungguhnya kau sedang berjihad. Mana lebih mulia? Ada orang meninggal di masjid. Pada saat jam kerja, dia berzikir menjadi meninggal dari masjid. Sementara ada bapak-bapak pada saat jam kerja, dia sedang menyangkol sawahnya, dia sedang menyangkol ladangnya, dipatok ular, meninggal di kehadap. Mana lebih mulia?
meninggal di masjid. Meninggal di masjid itu biasa aja. Karena dia hanya untuk diri dia. Tapi meninggal di ladang, dia sedang berjuang untuk menghidupkan anak sekolah. Dia sedang berjuang supaya periuknya tetap terasap di rumah. Maka kemuliaan itu ada pada dia. Nilainya itu jihad. Begitulah Islam menempatkan sesuatu itu pada posisi yang mulia. Oke, setuju nggak ya? Setuju. Jihad itu variabelnya hanya ada dua. Kita demokrasi. Variabelnya ada dua. Pertama, cita-cita mulia. Tanamkan dalam dirimu selalu membangun cita-cita yang mulia. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Kemuliaan itu adalah sesuatu yang hanya disandarkan kepada Allah, tidak disandarkan kepada apapun, kepada makhluk, kepada siapapun. Kita hanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Bangunlah cita-cita, apapun dalam dirimu, cita-cita mau rumah tangga, cita-cita semua karena Allah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, semua karena Allah. Baru kita bisa menempatkan kemuliaan. Satu lagi, tanpa pamrih. Sifat manusia itu berpamrih. Tapi kalau kita tawakal dan kita mau rezeki yang tidak disangka-sangka, kita harus menempatkan diri kita tanpa pamrih. Logikanya seperti ini. Sedang sekiranya. Perjuangan kita satu. Kita sekolah, kita belajar, besok kita berusaha, kita nikah, rumah tangga, perjuangan kita satu. Sepakat ya? Nah, kita berharap satu. Maka satu dibagi satu berapa? Satu dibagi satu mau? Satu dibagi satu, satu. Kita dapat satu. Perjuangan kita satu. Usaha kita satu. Kita berharap lebih dari satu. Aku mau terkenal, aku mau supaya dipuji, aku mau dapat duit, aku mau ini banyak kita. Maka satu dibagi 4 berapa? Lebih kecil hasilnya. Satu dibagi 2 berapa? Setengah, lebih kecil hasilnya. Tapi satu, kalau kita berserah diri kepada Allah, tawakal Allah. Satu dibagi 0 berapa? Coba bisa kalkulator sekarang. Satu bagi 0 berapa? Satu bagi 0 itu tak terhingga. Jadi kalau kamu pencet sekarang kalkulator 1 bagi 0, kalkulator itu nggak sanggup menghitung. Karena sesungguhnya yang tak terhingga itu adalah nilai. Maka anakku, jadilah anak-anak yang besar, anak-anak yang punya nilai tak terhingga, anak-anak yang mahal, anak-anak yang punya prinsip dalam hidupnya. Bangun mindset, bangun cita-cita, dekat kepada orang tua, dekat kepada Allah. Insyaallah apa yang menjadi butiran-butiran pertemuan pada hari ini dapat memaknai kehidupan kita yang masih akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti ada pertanyaan, boleh? Ada pertanyaan? Ya? Oh ya, oke. Baik anak-anakku sekalian, saya akan bacakan apa yang kamu tuliskan tadi sebelum kamu mendapat pembekalan. Tentu ini bisa juga berubah dan juga bisa bertahan. Ada yang menulis kuliah dan bekerja. Ada yang menulis kuliah dan bekerja dosen pengusaha. Ada yang menulis bahagia bekerja enjoy. Ada yang menulis bekerja dan belajar. Ada yang menulis kuliah dan bekerja. Ada yang menulis pengusaha, satu kata aja nih Mas. Ada yang menulis rumah tangga, bekerja, berdoa, usaha ibadah, kalau enggak kau. Ada yang menulis menjadi pengusaha sukses. Ada yang menulis honor Niki Laundry, dia punya cita-cita buka laundry, sukses, insyaallah. Ada yang menulis dalam baca itu nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Iya.